Anda seorang weton pahing, sering merasa seperti harimau, sebentar bisa jadi ganas, tegas, dan gampang banget tersulut emosi. Tapi di momen berikutnya, bisa jadi penyayang luar biasa sampai pasangan Anda bingung sendiri. Mungkin Anda lelah dengan ledakan emosi yang datang tiba-tiba, tapi sekaligus heran kenapa Anda bisa memaafkan secepat itu, seolah tidak pernah ada masalah. Banyak yang tidak sadar kalau temperamen api yang unik ini bukan sekadar watak biasa. Menurut para leluhur dalam primbon Jawa, ini adalah cerminan energi mendalam. Kalau tidak dipahami, energi ini bisa diam-diam merusak keharmonisan hubungan, bahkan bisa menghambat aliran rezeki Anda. Di video ini, kita akan ungkap sisi psikologis di balik karakter weton pahing. Kenapa Anda mudah marah, tapi juga seorang pemaaf yang tulus? Tonton sampai selesai, karena pemahaman ini bisa menjadi kunci untuk mengubah takdir Anda. Mengubah api yang membakar menjadi cahaya yang menghangatkan. Akarnya masalah, api yang menghangatkan sekaligus menghanguskan. Menurut kitab Primbon Jawa kuno, pasaran pahing adalah pemegang segel cakra jantung langit. Lambangnya adalah elemen api yang memberinya semangat juang tinggi, jiwa pemimpin alami, dan karisma yang kuat. Api inilah sumber kekuatan, motivasi, dan keberanian Anda untuk mencapai apapun yang Anda mau. Tapi, api yang sama, kalau tidak dikendalikan, bisa jadi liar dan merusak. Disinilah masalahnya. Dalam sebuah hubungan, api ini sering berubah menjadi ledakan amarah yang pemicunya mungkin dianggap sepele oleh orang lain. Misalnya saat merasa tidak dihargai atau diabaikan. Pasangan Anda mungkin jadi merasa serba salah. Tidak pernah tahu kapan harimau ini akan mengaum. Pertengkaran hebat bisa terjadi, kata-kata tajam terlempar, dan akhirnya menciptakan luka serta jarak. Anehnya, setelah api itu padam, Anda bisa kembali jadi sosok yang hangat dan penuh kasih, seakan lupa dengan amarah sebelumnya. Siklus panas dingin inilah yang membuat pasangan bingung, lelah, dan pada akhirnya bisa membuat hubungan jadi renggang. Soal rezeki, energi api yang tidak terkendali ini juga ada dampaknya. Dalam kepercayaan spiritual Jawa, amarah dianggap sebagai energi yang bisa menghanguskan keberuntungan. Dilihat dari sisi yang lebih logis pun masuk akal. Keputusan yang diambil saat kepala panas seringnya impulsif dan merugikan. Anda bisa saja merusak relasi bisnis karena gengsi atau kehilangan peluang emas karena sikap yang terlalu keras kepala. Potensi rezeki Anda sebenarnya lancar, tapi polanya sering jatuh bangun hanya karena emosi sesaat. Jadi, pertanyaannya bukan bagaimana cara memadamkan api ini, tapi bagaimana cara mengendalikannya. 5 sisi psikologis di balik watak unik weton pahing. Untuk bisa mengendalikan api, kita harus kenalan dulu dengannya. Mari kita bedah 5 sisi psikologis yang membentuk karakter unik weton pahing. Nomor 1, mental juara yang enggak mau kalah. Primbon Jawa menyebut pahing berwatak seperti api. Dalam kacamata psikologi modern, ini mirip dengan tipe kepribadian dominan, semangat tinggi, dan sangat kompetitif. Anda terlahir dengan tekad baja dan pantang menyerah.
Ini modal besar untuk jadi pemimpin atau pengusaha sukses. Sisi minusnya, Anda cenderung sulit menerima nasihat atau kritik karena merasa paling tahu dan paling kuat. Gengsi Anda tinggi, dan Anda tidak suka jadi nomor dua. Amarah seringnya muncul bukan karena benci, tapi karena ego atau harga diri Anda yang terasa terancam. Nomor dua, paradoks sang pemaaf. Emosi meledak, cepat reda. Inilah yang bikin banyak orang bingung. Kenapa Pahing gampang marah, tapi juga gampang memaafkan? Jawabannya ada pada intensitas emosi Anda. Emosi Anda, baik itu marah atau sayang, levelnya sangat tinggi. Bayangkan api unggun yang berkobar hebat. Membakarnya cepat dan panas, tapi padamnya juga cepat saat bahan bakarnya habis. Begitulah emosi Anda. Amarah Anda meledak dahsyat, tapi tidak meninggalkan bara dendam. Setelah energi marah itu keluar, Anda bisa tulus melupakannya dan kembali menunjukkan sisi welas asih Anda yang sama besarnya. Anda bukan pendendam, Anda hanya peluap emosi yang hebat. Nomor 3. Luka yang tak terlihat di hati pasangan. Meskipun Anda cepat memaafkan dan move on, sayangnya, pasangan Anda mungkin tidak. Setiap ledakan amarah, walau tidak Anda maksudkan, bisa meninggalkan luka kecil yang tak kasat mata. Pasangan bisa merasa diserang secara personal, takut, dan bingung dengan perubahan drastis sikap Anda. Dari sudut pandang mereka, hubungan jadi terasa tidak stabil. Mereka cinta sisi hangat Anda, tapi takut pada sisi harimau Anda yang bisa muncul kapan saja. Jangka panjangnya, ini bisa menciptakan jarak. Pasangan jadi lebih tertutup untuk menghindari konflik dan keintiman perlahan terkikis. Anda mungkin tidak berniat menyakiti, tapi cakaran harimau tetap saja tajam. Nah, sampai di sini, apakah penjelasannya terasa cocok dengan yang Anda atau pasangan Anda alami? Coba tulis pengalaman Anda di kolom komentar. Diskusi kita di sini bisa membantu banyak orang yang merasakan hal serupa. Dan kalau Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar kita bisa terus belajar bareng. Nomor 4, tembok tak terlihat yang menghalangi rezeki. Banyak nasihat leluhur yang menghubungkan amarah dengan rezeki yang seret. Ini bukan sekadar mitos, ada penjelasan logisnya. Pertama, amarah membuat Anda menciptakan musuh tanpa sadar. Sifat yang sulit dinasihati bisa membuat Anda dijauhi rekan kerja atau partner bisnis potensial. Kedua, keputusan yang dibuat saat emosi seringnya adalah keputusan yang buruk. Anda bisa menolak tawaran bagus hanya karena gengsi, atau malah terjebak investasi berisiko karena ingin membuktikan sesuatu. Rezeki itu pada dasarnya soal relasi dan kesempatan. Kalau energi api Anda lebih sering membakar jembatan daripada membangunnya, otomatis aliran rezeki pun ikut terhambat. Nomor 5, sisi lembut sang harimau, kebutuhan di balik amarah. Ini kunci paling penting untuk dipahami. Di balik setiap amarah seorang weton pahing, ada kebutuhan psikologis yang tidak terpenuhi. Amarah Anda seringnya adalah sebuah sinyal, teriakan minta tolong yang wujudnya berbeda. Anda marah bukan karena Anda jahat, tapi mungkin karena Anda merasa tidak dihargai, tidak didengar, atau dikhianati. Sebagai sosok dengan empati dan rasa sayang yang besar,
Anda juga sangat sensitif dan butuh pengakuan. Amarah adalah cara primitif Anda untuk bilang, tolong, lihat aku, hargai aku. Kalau Anda dan pasangan paham soal ini, amarah bisa dilihat bukan sebagai serangan, tapi sebagai petunjuk adanya luka yang perlu disembuhkan. 5 cara praktis mengubah api jadi cahaya. Paham teorinya saja tidak cukup, Anda butuh alat yang praktis. Berikut adalah 5 kunci untuk mengubah api pahing Anda dari kekuatan yang merusak menjadi cahaya yang menuntun. Kunci pertama, kenali tombol merah Anda. Langkah pertama adalah sadar diri. Coba perhatikan situasi atau kata-kata apa yang paling sering menyulut amarah Anda. Saat diremehkan, saat rencana Anda terganggu, atau saat merasa kesetiaan Anda dikhianati. Catat pemicu-pemicu ini. Dengan mengenali polanya, Anda bisa lebih waspada dan tidak lagi dikendalikan oleh reaksi spontan. Kunci kedua, terapkan aturan jeda 30 menit. Ketika Anda merasa pemicu itu aktif dan darah mulai panas, jangan langsung bereaksi. Beri diri Anda hadiah. Jeda 30 menit. Menjauh dulu dari situasi itu. Jalan-jalan sebentar, tarik napas dalam-dalam, atau sekadar diam di ruangan lain. Secara ilmiah, ini memberi waktu bagi sistem saraf Anda untuk tenang dan keluar dari mode serang atau lari. Jeda ini adalah rem darurat Anda untuk mencegah ledakan. Kunci ketiga, bicara dari hati, bukan dari emosi. Setelah lebih tenang, gunakan kekuatan empati alami Anda. Daripada bilang, kamu selalu bikin aku marah. Coba gunakan kalimat aku. Contohnya, aku merasa kesal dan tidak dihargai ketika. Ini mengubah serangan menjadi sebuah ajakan untuk memahami perasaan Anda. Cara komunikasi seperti ini membangun jembatan, bukan tembok. Kunci keempat, pupuk hubungan setelah badai reda. Sifat pemaaf Anda adalah anugerah. Manfaatkan itu. Setelah konflik selesai dan Anda sudah tenang, jangan biarkan ada jarak. Segera perbaiki koneksi dengan pasangan. Sebuah pelukan, ucapan terima kasih karena sudah mau mendengarkan, atau sekadar meluangkan waktu berkualitas berdua bisa menjadi pupuk yang menyuburkan kembali keintiman yang sempat renggang. Kunci kelima, salurkan energi api menjadi karya. Energi api Anda yang luar biasa besar butuh penyaluran positif. Kalau hanya dipendam, ia akan jadi bom waktu. Temukan aktivitas yang bisa jadi pelampiasan sehat. Olahraga intensitas tinggi, mengerjakan proyek kreatif, memimpin sebuah organisasi, atau fokus membangun bisnis. Ketika api itu digunakan untuk menciptakan sesuatu, ia tidak akan punya waktu untuk membakar dan menghancurkan. Energi Anda akan berubah menjadi prestasi. Penutup. Lahir sebagai weton pahing bukanlah hukuman, melainkan anugerah dengan tanggung jawab yang besar. Anda dianugerahi energi api yang dahsyat, sebuah kekuatan yang bisa membawa Anda ke puncak kepemimpinan dan kesuksesan. Tantangannya adalah belajar menjadi pengendali api, bukan dikendalikan olehnya. Watak Anda yang mudah marah tapi cepat memaafkan bukanlah kelemahan, melainkan dinamika energi yang sekarang sudah Anda pahami. Dengan mengenali pemicunya, mengambil jeda, berkomunikasi dari hati, dan menyalurkan energi secara positif, Anda bisa mengubah takdir. Api yang tadinya sering membakar hubungan dan rezeki,
kini bisa menjadi api unggun yang menghangatkan rumah tangga, obor yang menerangi jalan kesuksesan, dan sumber inspirasi bagi banyak orang. Anda bukan sekadar harimau, Anda adalah pemimpin berhati lembut yang ditakdirkan untuk hal-hal besar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa bagikan video ini kepada sesama weton pahing atau mereka yang hidup bersamanya, agar lebih banyak yang tercerahkan. Semoga lisan kita dipenuhi doa yang baik, hati kita dipenuhi rasa syukur, dan langkah kita dipenuhi keberkahan. Bersama Kilondo Permadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.